Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran bahasa Arab dari kitab dari buku ya, belajar bahasa Arab dari kitab Nizamul Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulang dan sekaligus memberikan tambahan terkait dengan pembahasan yang sebelumnya telah kita sampaikan, yaitu adalah tentang i'rab dan tanda i'rabnya fi'il mudhari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fi'il mudhari yang kita sebut dengan alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Kita akan bahas tentang alamatu i'rabil fi'lil mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Tanda i'rabnya fi'il mudhari yang akhirnya tidak berjumpa dengan apapun. Yang dimaksud tidak berjumpa dengan apapun adalah tidak ketemu dengan alif tasniyah, tidak ketemu dengan wawu jama', dan tidak ketemu dengan ya muannasah mukhatabah. Yang ketika bertemu dengan tiga dhamir tadi, yaitu alif tasniyah, wawu jama' dan ya muannas mukhatabah, maka fi'il mudhari nanti disebut dengan af'al khamsah. Nah, dengan kata lain, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, fi'il mudhari yang akhirnya tidak ketemu dengan apapun, itu tidaklah adalah fi'il mudhari yang tidak tergolong sebagai af'al khamsah. Bagaimana i'rabnya? Kita akan lihat. Yang pertama adalah al-fi'lus sahih. Jadi fi'il mudhari yang akhirnya tidak berjumpa dengan apapun alias tidak termasuk af'al khamsah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-fi'lus sahih, yang kedua adalah al-fi'lul mu'tal. Nanti insyaallah akan kita jelaskan. Nah, pertama adalah al-fi'lus sahih. Apa yang dimaksud dengan al-fi'lus sahih? Di sini yang dimaksud dengan al-fi'lus sahih di sini adalah fi'il yang akhirnya tidak berupa wawu, tidak berupa alif, atau tidak berupa ya. Jadi ketika ada fi'il mudhari yang akhirnya bukan berupa wawu, akhirnya bukan berupa ya, atau akhirnya bukan berupa alif, maka disebut dengan al-fi'lul mudhari as-sahih atau al-fi'lus sahih, fi'il yang sahih. Nah, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, fi'il mudhari yang akhirnya tidak berjumpa dengan apapun, yakni tidak jumpa dengan wawu jama' dan tidak berjumpa dengan alif tasniyah, juga tidak berjumpa dengan ya muannasah mukhatabah. Ketika dia termasuk al-fi'lus sahih, termasuk fi'il yang sahih, maka yang pertama adalah i'rab rafa'nya bid dhammah, dengan dhammah. I'rab rafa'nya bid dhammah, dengan dhammah. Contohnya di sini adalah kata yukayyif. Al-insanu yukayyifu sulukahu, dan seterusnya ya. Al-insanu yukayyifu sulukahu. Seorang manusia itu yukayyifu. Di sini dia akan menyesuaikan sulukahu, perilakunya titik-titik ya selanjutnya. Di sini kata yukayyifu marfu', alamat rafa'nya adalah dhammah. Sekarang kita lihat. Yang kedua adalah nasab. An-nasbu bil fathati, nasab dengan fathah. Contohnya seperti pada kata an-nughayyir. La budda an nughayyira. Di sini kita lihat ada fathah. La budda maknanya harus, an-nughayyira kita mengubah mafhumahu awalan, pemahamannya manusia terlebih dahulu. Jadi kata an-nughayyir, kata an-nughayyir di sini fi'il mudhari ya, akhirnya tidak berupa wawu atau berupa alif atau berupa ya di sini ya, termasuk fi'il yang sahih dan tidak berjumpa dengan suatu apapun, yakni tidak berjumpa dengan alif tasniyah, wawu jama' dan ya muannasah mukhatabah. Kita lihat di sini nasabnya bil fathati, nughayyir, nughayyira. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah al-jazm. Jazmnya bis sukuni, dengan sukun. Kita lihat di sini walam yujid syakla ra'sihi. Walam yujid syakla ra'sihi. Di sini kata yujid fi'il mudhari yang termasuk al-mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai'un dan termasuk al-fi'lus sahih. Maka di sini jazmnya bis sukuni, dengan sukun. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, bisa kita simpulkan bahwa al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, bila mana dia termasuk al-fi'lus sahih, maka dhammah, maka rafa dengan dhammah yang zahirah, dhammah yang nampak ya, jelas. Kemudian an-nasbu bil fathah, nasab dengan fathah
yang zahirah, yang nampak juga. Dan yang terakhir al-jazmu bis sukun, jazm dengan sukun. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah. Teman-teman yang saya hormati rahimakumullah. Sekarang kita akan masuk pada fi'il yang kedua ya, yaitu adalah al-fi'lul mu'tal. Fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, fi'il mudhari' yang tidak berjumpa dengan wawu jama', ya muannas mukhatabah, dan juga tidak ketemu dengan alif tasniyah. Bagian yang kedua adalah al-fi'lul mu'tal, fi'il yang mu'tal. Apa yang disebut dengan fi'il mu'tal? Fi'il mu'tal adalah fi'il yang akhirnya berupa huruf wawu atau akhirnya berupa alif atau akhirnya berupa ya. Itulah yang disebut dengan al-fi'lul mu'tal ya. Tidak ketika dia berupa wawu akhirnya ya, wawu, atau berupa alif atau berupa ya, maka disebut dengan al-fi'lul mu'tal. Sekarang kita lihat al-mu'tal bil wawi ya, fi'il mu'tal yang akhirnya dengan wawu, yang akhirnya berupa wawu. Kita lihat di sini ada kata yad'u. Al-muslimu yad'u ilal islami. Seorang muslim akan menyeru kepada Islam. Di sini kita lihat akhirnya wawu. Kemudian contoh yang kedua, al-muslimu la yad'u ilal islam, ilal kufri. La yad'u ilal kufri. Seorang muslim tidak akan menyeru kepada kekufuran. Di sini kata yad'u juga berakhiran dengan wawu. Kemudian contoh yang ketiga, al-islamu lam yad'u ila demokratiyah. Islam tidak pernah menyerukan kepada demokrasi. Ikhwati fillah rahimakumullah, sebelum kita masuk pada al-mu'tal bil ya, mu'tal yang kedua, kita lihat di sini fi'il mu'tal yang berupa wawu, ya, huruf akhirnya berupa wawu. Ketika dalam keadaan rafa, dia marfu dengan apa? Tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa dia marfu dengan sukun, karena tidak ada tanda rafa sukun. Lantas apa ini? Maka jawabannya dia marfu dengan dhammah yang muqaddarah, dengan dhammah yang tidak terlihat. Jadi kita bacanya yad'u, tetapi ketika ditanyakan apa alamat i'rabnya atau tanda i'rabnya, maka jawabannya adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang diperkirakan, artinya tidak nampak. Ini berbeda dengan ketika nasab. Kita lihat di sini nasab, kemasukan huruf lan, dikatakan al-muslimu la yad'u ilal kufri. Seorang muslim tidak akan menyerukan kepada kekufuran. Nah, ketika nasab dia dengan fathah. Dengan fathah. Nampak fathah zahirah. Sedangkan contoh yang ketiga adalah contoh jazm, kemasukan lam huruf jazm. Maka kita lihat di sini wawunya hilang, dan di sini ain terbaca dhammah. Nah, apa tanda jazmnya? Maka jawabannya tanda jazmnya adalah wawu yang terbuang atau hadzfu harfil illah, membuang huruf illat. Jadi kesimpulannya, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, al-fi'lul mu'tal bil wawi, fi'il mu'tal dengan huruf akhir wawu, ketika dia rafa sama seperti fi'il sahih. Ketika rafa yaitu tandanya adalah dhammah. Bedanya adalah ketika fi'il sahih dhammahnya zahirah, nampak, tapi ketika fi'il yang mu'tal bil wawi dhammahnya muqaddarah, dhammahnya tidak kelihatan. Begitu pula ketika dia nasab, tanda nasabnya adalah fathah zahirah, persis seperti fi'il yang sahih ketika dia nasab. Alamat nasabnya atau tanda nasabnya adalah al-fathah al-zahirah, fathah yang zahirah. Nah, yang berbeda sama sekali adalah ketika jazm, di mana al-fi'lul mu'tal bil wawi, ketika jazm dia membuang huruf akhir, yakni wawu. Di sini tadi ada wawu, tadi di sini tidak ada wawu. Ini artinya hadzfu harfil illah, membuang huruf illatnya yaitu wawu. Teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, fi'il mu'tal bil wawi ketika rafa dengan dhammah muqaddarah, ketika nasab dengan fathah zahirah jelas, kemudian dengan ketika jazm membuang huruf akhir atau wawunya ya, huruf mu'tal. Kemudian kita masuk pada fi'il mu'tal yang kedua adalah al-mu'tal bil ya, yaitu huruf fi'il mudhari yang mu'tal dengan ya, artinya berakhiran ya. Contohnya seperti kata yurdi. Dikatakan al-mu'minu yurdillaha, seorang mukmin akan membuat Allah ridha. Yurdi akan membuat ridha Allah pada Allah.
seorang mukmin akan membuat Allah ridha. Di sini kita lihat kata yurdi ini marfu dan kita tidak menjumpai ada tanda rafa, tetapi yang ada adalah sukun dan sukun ini bukan tanda rafa. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa berarti kata yurdi yang merupakan fi'il mu'tal bil ya, yakni huruf akhirnya berupa huruf wawu, berupa huruf ya, dia rafa dengan tanda rafanya adalah dhammah muqaddarah. Dhammah yang diperkirakan sama persis seperti yad'u, yakni fi'il mu'tal bil wawi marfu dengan dhammah muqaddarah. Kemudian yang kedua contohnya al-kafiru la yurdiyallaha. Al-kafiru la yurdiyallaha. Seorang kafir tidak akan membuat Allah ridha. Di sini kita lihat ada fathah. Masukkan lan huruf nasab. Kita lihat la yurdiyah. Berarti tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Persis ya dengan fi'il mu'tal bil wawi, di mana ketika dia nasab maka dengan fathah zahirah. Al-muslim la yad'awa. Di sini al-kafir la yurdiya. Kemudian contoh yang ketiga al-aqilu lam yurdi aduwahu. Kita lihat di sini ya, ada huruf kasrah tetapi ada harokat kasrah tetapi kita tidak melihat ada ya di sini ya, tidak melihat ada ya di sini. Ini menandakan bahwa ketika jazam, masukkan huruf jazam fi'il mudhari yang berupa fi'il mu'tal yang berupa ya, maka alamat jazmnya adalah membuang ya, huruf illat. Teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah ya. Kemudian kita langsung saja masuk yang ketiga, yaitu adalah al-mu'tal bil alif, yakni fi'il yang diakhiri dengan alif. Contohnya seperti kata yarda ya, kata yarda. Di sini dikatakan al-qani'u yarda bil qalil, orang yang terima, punya sifat qanaah, yarda bil qalil, dia terima bil qalil dengan pemberian yang sedikit. Di sini kata yarda ya, kita lihat di sini ada alif, sebelum alif ada dhad ya. Apa tandanya rafa? Jawabannya tidak nampak, yaitu tetap tanda rafanya adalah dhammah muqaddarah. Dhammah yang diperkirakan alal alif, di atas alif, tidak nampak. Kemudian contoh yang kedua yaitu contoh nasab, al-harisu la yarda bil qalil. Orang yang tamak, al-haris, orang yang tamak, la yarda bil qalil. Dia tidak akan terima bil qalil dengan pemberian yang sedikit. Di sini kita juga lihat bacanya sama, yarda dengan yang atas ada harokat fathah, di sini ada alif ya, yarda. Apakah tanda nasabnya sukun? Jawabannya tidak. Tanda nasabnya adalah fathah yang muqaddarah. Fathah yang muqaddarah. Nah, kemudian yang ketiga contoh al-harisu lam yarda bil qalil. Orang yang tamak, lam yarda, dia tidak pernah puas terima bil qalili, pemberian yang sedikit. Nah, teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa al-fi'lul mu'tal, yaitu fi'il yang akhirnya berupa wawu atau alif atau ya, ketika rafa dia selalu dirabi dengan dengan dhammah tapi muqaddarah. Sedangkan ketika dia nasab maka terbagi menjadi dua. Ketika dia fi'il mu'tal berakhiran wawu dan fi'il mu'tal berakhiran dengan ya, maka dia nasab dengan fathah zahirah, la yad'awa la yurdiya ya. Sedangkan ketika dia berupa alif, maka alamat nasabnya pun berupa fathah yang muqaddarah. Seperti contoh al-harisu la yarda bil qalil. Sementara itu al-fi'lul mu'tal, fi'il yang mu'tal baik wawu, alif maupun ya, ketika jazm maka selalu tanda jazmnya adalah dibuangnya huruf yang terakhir. Ya, kalau dia mu'tal wawu berarti dibuangnya wawu, kalau mu'tal ya berarti dibuangnya ya, kalau mu'tal alif maka dibuang alif. Seperti contoh yang ketiga ini, lam yad'u, hilang wawunya. Contoh yang ketiga, lam yurdi, hilang ya-nya. Contoh yang ketiga, lam yarda, hilang alifnya. Demikian teman-teman sekalian saya rahimakumullah, secara singkat i'rabnya fi'il yang disebut dengan al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, dari dua golongan, al-fi'lus sahih
dan al-fi'lul mu'tal. Al-fi'lul mu'tal terbagi menjadi 3, mu'tal waw, mu'tal ya, dan mu'tal alif. Semuanya sudah kita sampaikan secara singkat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.